di antara amalan yang sangat istimewa, khususnya waktu sahur, dan ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Bahkan Allah puji mereka adalah istighfar. Artinya habis anda tahajud atau habis makan sahur, kira-kira mendekati waktu subuh, 30 minit atau 40 minit sebelum azan subuh, isi waktu itu dengan istighfar. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih waktu itu, istighfar itu lebih baik daripada salat malam itu sendiri. Kenapa? Karena Allah memuji wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun, sambil kita mengingat perbuatan kita dan dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan, agar bulan Ramadan ini segera Allah Subhanahu wa taala angkat bala dan juga diampuni dosa-dosa kita. Ridha Allah itu lebih tinggi balasannya daripada surga sendiri. Sampai ahli surga saat masuk surga, Allah nawarkan, hei ahli surga, mau apa lagi? Mereka menjawab, ya Allah, ada apa lagi selepas surga? Mereka memfikirkan surga itu sudah balasan yang teragung, tidak ada lagi. Kata Allah, aku ridha terhadapmu dan tidak akan murka selama-lamanya. Itulah balasan Allah untuk ahli surga, lebih tinggi daripada surga sendiri. Ridha Allah. Ada satu doa, malaikat pun malah ribut. Siapa yang mau nuliskan sakit agungnya doa? Lebih dari 37.000 malaikat. Ributan mereka mendahulukan untuk menulis doa ini. Cuba ikut saya. Habis sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ikut saya. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ini doa saking agung dan mulia. Segala puji bagi Allah dan sesuai apa yang dicintai Allah dan apa yang diridai Allah. Ini ada sebuah amalan yang sangat-sangat luar biasa manfaatnya, dan diriwayatkan Imam Bukhari di sahihnya. Rasulullah SAW bersabda, man ta'arra minal lail, barang siapa yang bangun malam hari, ya apapun alasannya bangun malam hari, mungkin karena membuang air, karena haus, berbaling dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, kemudian kita bangun sebentar sadar. Ini ada satu amalan sebelum lanjut tidur lagi, amalan yang begitu luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, man ta'arra minal laili thaqala, ketika bangun malam hari dan kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah, Allahumma ghafir li. Barang siapa yang baca ini, kata SAW, diampuni Allah segala dosanya. Kemudian kalau dia berkenan ambil berdoa, artinya habis dia berkata Allahumma ghafirli, dia angkat tangan dan berkenan berdoa, dikabulkan doanya. Kalau dia berkenan lagi ambil air wudu dan salat walaupun 2 rakaat, dikabulkan salatnya. Luar biasa, diampuni segala dosanya. Kalau berdoa diampuni dan diterima doanya. Kalau dia wudu dan salat, diterima salatnya. Itu sudah amalan yang pasti meyakinkan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, paling tidak, kalau tidak sanggup karena ngantuk sekali, belum bisa berdoa atau belum bisa salat walaupun 2 rakaat, silahkan baca zikir ini, insyaallah sangat bermanfaat. Semua orang dapat diampuni oleh Allah dosanya, apapun dosanya, dosa zina, dosa riba, dosa sihir,
sering bolak-balik ke tukang dukun, semua apapun perilaku kita. Dan syarat taubat. Kalau taubat pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak akan diselamatkan dari perilaku itu. Sangat bahaya. Siapa? Yang terang-terangan menceritakan berzinahan atau kebanggaan terhadap kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Doanya isinya tauhid dan isinya taubat. Mengaku kezaliman diri, mengaku berbuat kezaliman yang banyak. Makanya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Yunus bermunajat kepada Allah dalam berkali-kali dalam doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, apa Allah jawab? Fastajabna lahu. Dibaki huruf fa. Dalam bahasa Arab kalau ada kata fa habis sesuatu atau habis bermunajat atau habis doa, berarti itu segera sudah diijabah. Ada dua amalan, barang siapa yang menjaganya dijamin masuk surga. Sambil Rasul berkata, sungguh dua amalan ini sangat mudah, tapi yang menamalkannya sedikit. Yang pertama, ketika kita habis salat, kata Rasulullah SAW, 10 kali subhanallah, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali dalam ucapan selama 5 waktu salat. Disebut dalam hadis tersebut. Yang kedua, ketika mau tidur, kata Rasulullah SAW, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Jangan pandangi wanita yang belum berjilbab. Jangan dipandangi dia buruk. Barangkali dia punya 2 rakaat tahajud di sisi Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Allah. Kita tidak tahu apa urusan manusia sama Allah. Masing-masing punya rahasia sama Allah. Punya sesuatu kebaikan sama Allah yang barangkali tidak ada manusia pun yang tahu. Bisa jadi sebab kebaikan itu yang dia antara dia sama Allah bisa menyebabkan terampuni semua dosa. Nabi Muhammad bukan Nabi yang biasa. Nabi Muhammad adalah Nabi yang penolong kita nanti di hari kiamat. Seandainya kita masuk neraka Jahannam, masih ada harapan kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk neraka saja dapat syafaat Rasul. Jadi sejauh mana kita bisa mencintai beliau, sejauh mana kita minat mempelajari kehidupan beliau, sejauh mana kita mengenal sunnah-sunnah beliau. Di zaman ini, umat yang paling bodoh terhadap beliau kita umat Islam. Kita umat Islam banyak hal yang tidak tahu tentang beliau. Tidak tahu bagaimana perjuangan beliau, bagaimana doa beliau untuk kita, bagaimana kesedihan beliau kalau ada di antara kita yang kena musibah atau keburukan, apalagi masuk neraka. Bisa enggak kalau di saat marah diam saja? Diam saja. Tak usah berbicara apa. Diam total, diam. Lagi berdiri, duduk. Lagi duduk, berbaring. Belum wudu, ambil air wudu supaya memadamkan amarahanmu. Dan diam sama sekali, tidak usah bicara. Kalau seandainya tidak bisa menahan amarahannya, jangan mengambil keputusan di saat marah. Dikhawatirkan nanti nyesal. Ketika saya sendirian
saat dimandikan, saat saya sendirian, saat saya dikuburkan, saya sendirian saat disalati, saya sendirian saat dihisab, saya sendirian saat menghadapi munkar nakir, saya sendirian saat mereka mengucapkan man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Kalau bukan rahmatmu ya Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Saya tidak bisa nyaman, saya tidak bisa selamat, saya tidak bisa bahagia. Bagaimana kuburan yang sempit dan gelap bisa menjadi kun fayakun rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman surga. Bahkan Allah tunjukkan posisi kita di surga. Makanya seorang hamba yang bisa melihat posisinya di surga, dia berteriak, ya Allah, aqimis sa'ah, segerakanlah datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang na'udzubillah, ketika disempitkan kuburannya, bertambah gelap, bertambah hitam, belum lagi turun azab, ditunjukkan posisinya di neraka di sampingnya, dan dia berteriak, ya Allah, la tuqimis sa'ah, janganlah terjadi hari kiamat. Sudah aku disiksa di sini, sudah cukup, apalagi akan disiksa nanti di hari kiamat.